Bertepatan dengan momen peringatan Hari Anak Nasional tahun 2024, PLN melalui unit pelaksana transmisi Semarang menggelar program PLN Mengajar dengan tema keselamatan ketenagalistrikan di SD Negeri 2 Rawasari Semarang. Kegiatan ini merupakan kolaborasi bersama dari Serikandi PLN, yaitu gugus tugas pegawai perempuan serta bagian keselamatan kesehatan kerja dan lingkungan PLN UPT Semarang. Tak kurang dari 147 siswa dan siswi turut hadir menyaksikan penjelasan yang diberikan oleh para Serikandi PLN. Acara yang diselenggarakan di aula sekolah ini riuh dengan kegirangan para murid menerima tamu dari PLN. General Manager PLN Unit Induk Transmisi Jawa Bagian Tengah, Tejo Wihardiono mengatakan, kegiatan edukasi kelistrikan bagi anak-anak tersebut menjadi salah satu bentuk dukungan dan keikutsertaan PLN memperingati Hari Anak Nasional. Momentum ini penting untuk mengingatkan tentang pentingnya menciptakan lingkungan yang aman dan sehat untuk mendukung perkembangan anak-anak. Dalam kegiatan tersebut, anak-anak secara interaktif diajak mengenal lebih dekat tentang listrik, bagaimana listrik dihasilkan dan proses perjalanannya sampai ke rumah-rumah, hingga apa saja potensi bahaya listrik dan bagaimana cara menghindarinya agar listrik dapat digunakan dengan aman. Materi yang disampaikan mayoritas berupa gambar dan video, sehingga memudahkan anak-anak untuk dapat memahami esensi dan ilmu yang akan disampaikan. Selain itu juga dilaksanakan sesi diskusi serta permainan agar para siswa tidak bosan menerima materi. Sementara itu, manajer UPT Semarang Nofrizal Ardiansa mengungkapkan bahwa dengan menggandeng anak-anak yang notabene akan menjadi generasi penerus bangsa, maka kebiasaan-kebiasaan baik yang dilakukan sedari dini akan menjadi budaya ke depannya. Sejalan dengan itu, Kepala Sekolah SD Negeri Rawasari 2, Unik Herniati, turut mengapresiasi kepedulian insan PLN yang rela menyempatkan waktu untuk memberikan pengajaran pada murid-muridnya. Alhamdulillah dengan adanya sosialisasi listrik padam karena anak-anak bermain layang-layang oleh tim PLN UPT Semarang ini sangat antusias, sangat bagus sekali. Anak-anak bisa mengetahui bahaya layang-layang jika mereka bermain layang-layang di sembarang tempat, apalagi di daerah perumahan banyak sekali aliran listrik, kabel-kabel, jadi mereka jadi tahu bagaimana bermain layang-layang yang baik, mungkin itu di lapangan yang tidak ada kabelnya. Refleksi PMO merupakan proses evaluasi yang sistematis terhadap pelaksana program dan kegiatan yang telah dilakukan oleh Project Management Office atau PMO di tingkat pemerintah daerah. Dalam konteks pendidikan, refleksi ini bertujuan untuk mengidentifikasi keberhasilan, kendala, serta pelajaran yang dapat diambil dari upaya-upaya yang telah dilakukan dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Kegiatan refleksi PMO pemerintah daerah merupakan instrumen yang sangat penting dalam upaya percepatan pencapaian SPM pendidikan di kabupaten atau kota Jawa Barat. Dengan melakukan refleksi secara berkala dan sistematis, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa program dan kebijakan pendidikan yang dilaksanakan berjalan efektif dan berdampak positif bagi peningkatan kualitas pendidikan. Kualitas atau mutu layanan pendidikan pada suatu daerah dapat diketahui melalui indeks SPM yang merupakan suatu ukuran untuk menilai kualitas layanan pendidikan yang diberikan. Semakin tinggi indeksnya, maka semakin baik kualitas layanan pendidikan yang diberikan. Secara umum dapat dilihat adanya tren peningkatan indeks SPM pendidikan dari tahun ke tahun di hampir semua daerah di Jawa Barat. Ini menunjukkan adanya upaya yang signifikan dari berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Jawa Barat. Meskipun terjadi peningkatan, namun laju peningkatan indeks SPM di setiap daerah berbeda-beda. Di kabupaten kota kami Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan sejak hari kemarin dan hari ini sedang melaksanakan agenda refleksi
refleksi yang dihadiri oleh Kepala Dinas beserta timnya, dan tentunya kami tim BBPMP Provinsi Jawa Barat untuk melihat dan merefleksi terkait program-program kebijakan Merdeka Belajar yang sudah dijalankan dan dikawal ditindaklanjuti oleh Dinas Pendidikan sampai Kesatuan Pendidikan. Ini agenda yang sedang kami lakukan dan kami sedang berproses untuk melakukan diskusi kenali persoalan-persoalan yang ada. Banyak agenda yang harus kami kawal dalam upaya meningkatkan mutu pembelajaran maupun meningkatkan mutu layanan pendidikan. Menuju satuan pendidikan yang dicita-citakan, tentunya ini butuh kolaborasi semua pihak. Kami di Provinsi Jawa Barat, tapi hari ini kami fokus duduk bersama dengan seluruh dinas pendidikan level kabupaten, kota, dan provinsi. Anggaran pendidikan yang terbatas seringkali menjadi kendala utama. Dana yang ada seringkali tidak mencukupi untuk memenuhi semua kebutuhan, seperti pembangunan sarana prasarana, pengadaan alat peraga, dan peningkatan kesejahteraan guru. Terkadang anggaran pendidikan harus bersaing dengan sektor lain yang juga penting, seperti kesehatan dan infrastruktur. Tidak semua guru memiliki kompetensi yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Hal ini dapat mempengaruhi kualitas pembelajaran di kelas. Selain itu, distribusi guru yang tidak merata, terutama di daerah terpencil, juga menjadi kendala. Kurangnya koordinasi antara dinas pendidikan, sekolah, dan stakeholder terkait dapat menghambat pencapaian SPM. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan pendidikan belum optimal. SPM ini menjadi orientasi kita karena pelayanan yang maksimal dari pemerintah adalah bagaimana kita memenuhi SPM. Maka kebijakan kita adalah satu, bahwa upaya kita untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah, ALS, literasi, numerasi, itu terus kita koordinasikan dengan multi pihak. Karena berbicara SPM itu tidak bisa diselesaikan oleh Dinas Pendidikan saja, tapi juga dengan pihak-pihak lain, dengan pimpinan, dengan TAPD, kemudian dengan sekolah dan pemerintah desa dan kelurahan. Melalui support Merdeka Belajar ini kami melihat bahwa memang keseluruhan itu lebih penting daripada bagian-bagian. Nah, sehingga dengan adanya contoh misalkan PMM dalam penyelenggaraan berbagai kebijakan sangat mensupport sekali terhadap pencapaian SPM di setiap wilayah. Artinya bagaimana segenap penyelenggaraan pendidikan di daerah ini secara kebersama-sama melihat acuan-acuan yang telah digulirkan oleh pusat. Nah, sehingga sebenarnya semakin sederhana untuk menyelenggarakan itu karena semuanya terfasilitasi. Tinggal sekarang bagaimana mengadvokasi dari setiap inovasi-inovasi yang ada itu sampai ke titik akar di bawah. Nah, sehingga akan terjadi sebuah perubahan yang bersifat masif, sistemik, dan terstruktur. SPM adalah standar pelayanan minimal yang merupakan kewajiban dari pemerintah. Itu yang harus dilayani karena untuk pelayanan dasar untuk pendidikan di daerah, terutama di Kota Bandung. Sehingga SPM ini harus terus dikawal, selalu meningkat dalam rangka pencapaian peningkatan akses pelayanan pendidikan kepada masyarakat. Untuk peningkatan rata-rata sekolah tentunya harus ada kolaborasi, harus ada peningkatan akses, peningkatan mutu, dan penjaminan pengurangan nominalisasi anak tidak bersekolah di daerah. Satu data, satu pintu inovasi program prioritas Kemendikbudristek untuk meminimalisasi potensi banjir data dan kesimpang siuran informasi akibat banyaknya program prioritas Kemendikbudristek yang harus dijalankan. BPPMP Provinsi Jabar telah mengumpulkan dan mengkompilasi seluruh data capaian program prioritas dalam satu wadah dan pintu yang lebih mudah dan cepat akses. Pengembangan instrumen monitoring capaian program prioritas. Data dan informasi tersebut telah dikembangkan menjadi dashboard induk program prioritas. Dashboard induk yang pada awalnya hanya digunakan sebagai instrumen monitoring internal kinerja pegawai BPPMP Jabar, sekarang telah dikembangkan menjadi tabel capaian program prioritas yang dapat diakses setiap saat
oleh Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota untuk memonitoring capaian program prioritas daerah masing-masing. Komunitas Kepala dan Sekretaris Dinas Pendidikan BBPMPMP Jabar telah mengembangkan komunitas belajar beranggotakan seluruh Kepala dan Sekretaris Dinas Kabupaten dan Kota. Dalam komunitas belajar yang disebut Kobra, komunitas belajar ramah dan asik, Dinas Pendidikan setiap waktu bisa bertukar informasi dan berdiskusi tentang capaian program prioritas. Pendampingan asimetris dan konsulatif sesuai dengan arahan Kemendikbudristek BPPMP Provinsi Jawa Barat telah menjalankan pendampingan asimetris dan konsulatif kepada seluruh daerah. Agenda pertahanan capaian SPM BBPMP Provinsi Jabar meyakini bahwa setiap kabupaten atau kota mampu meningkatkan capaian indeks SPM pendidikan hingga mencapai level tuntas paripurna. Selain mempertahankan inovasi yang telah berjalan dan terus melakukan pendampingan implementasi perencanaan berbasis data dan penganggaran. Dan PIC-nya keren juga ya, walaupun kan aplikasi KSPS.